Selamat pagi, kami akan mempresentasikan laporan kasus bidang periodontia mengenai frenektomi dengan laterally displaced flap. Dimulai dari pendahuluan, di mana masalah estetik dalam rongga mulut merupakan faktor penting bagi individu untuk mencapai senyum sempurna. Adanya diastema sentral pada maksila gigi incisivus pada orang dewasa sering dianggap sebagai masalah estetik. Frenulum patologis menjadi salah satu faktor etiologi timbulnya midline diastema, dan manajemen pada kasus frenulum patologis adalah dengan melakukan perawatan frenektomi. Penanganan frenum patologis melalui prosedur frenektomi memiliki beberapa metode yang bervariasi. Oleh karenanya, penting untuk menggunakan metode yang baik sehingga mendapatkan hasil yang estetis. Prosedur frenektomi pada metode laterally displaced flap mampu menghilangkan frenum patologis dan memberikan hasil estetik yang baik tanpa menimbulkan scar pada bagian midline. Rumusan masalah yaitu apakah itu frenum, apa yang dimaksud dengan frenulum patologis, apakah itu perawatan periodontal frenektomi pada frenulum patologis, apa itu metode laterally displaced flap, bagaimana prosedur perawatan periodontal frenektomi menggunakan metode laterally displaced flap pada kasus-kasus frenulum patologis. Kemudian tujuan dari penulisan yaitu pengertian frenulum patologis, perawatan frenektomi pada frenulum patologis, perawatan frenektomi menggunakan metode laterally displaced flap, serial kasus tindakan frenektomi pada frenulum patologis menggunakan laterally displaced flap. Kemudian pembahasan, pengertian frenum, yaitu frenum adalah lipatan membran mukosa yang berisi otot dan serat jaringan ikat yang menempel pada bibir dan pipi ke mukosa alveolar, gingiva, dan jaringan yang mendasari periosteum. Klasifikasi frenum yaitu menurut Marco DKK pada tahun 1974 telah mengklasifikasikan perlekatan frenulum labial yaitu pada gambar A yaitu jaringan melekat pada mucogingival junction. Kemudian pada gambar B jaringan masuk ke dalam attached gingiva. Gambar C yaitu serat memanjang ke papila interdental, dan gambar D jaringan ikat frenulum melewati tulang alveolar, memproses dan meluas hingga papila palatina. Kemudian frenulum patologis, yaitu merupakan frenum yang dianggap patogenik ketika frenum sangat lebar dan tidak ada attached gingiva yang terlihat di sepanjang midline atau papila interdental bergeser ketika frenulum ditarik. Frenulum normal atau abnormal dapat dilihat secara visual dengan melakukan Blanch test, dan jika jaringan lunak pada gingiva dan papila interdental berubah pucat, maka frenulum dianggap abnormal atau patologis. Maka frenektomi perlu dilakukan pada kasus ini untuk alasan estetika, psikologis, dan fungsional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang frenektomi, di mana frenektomi merupakan prosedur pengangkatan total frenulum termasuk perlekatan tulang di bawahnya. Tujuan dari tindakan frenektomi itu sendiri adalah untuk mengembalikan fungsional atau fungsi dari frenulum, estetik, dan untuk alasan perawatan ortodontik. Kemudian frenulum dikatakan tidak normal bila terdapat kondisi yang tidak biasa, di mana tidak terdapat attached gingiva pada bagian midline dan papila interdental menyatu dengan frenulum. Frenektomi merupakan menurut Devisri itu merupakan penanganan frenum patologis melalui prosedur bedah frenektomi dan memiliki beberapa metode yang bervariasi. Beberapa teknik tersebut antara lain adanya teknik frenektomi klasik, kemudian ada teknik Miller, teknik Z-plasti, teknik V2Y plasti, dan teknik elektrosurgery. Teknik frenektomi klasik itu sendiri merupakan teknik yang diperkenalkan oleh Archer dan disempurnakan oleh Kruger tahun 1964. Kemudian teknik ini dianjurkan dalam kasus diastema sentral dengan frenulum yang menyimpang untuk memastikan pengangkatan serat otot yang seharusnya menghubungkan orbicularis oris dengan papila palatina. Kemudian teknik ini adalah frenektomi jenis eksisi yang mencakup jaringan interdental
dan papilla palatinal bersama dengan frenulum. Armamentariumnya sendiri itu yang digunakan adalah hemostat, blade nomor 15, tampon, 420 black silk suture, kemudian needle holder, gunting bedah, dan periodontal dressing. Di mana di sini adalah tampilan dari gambar frenektomi klasik itu sendiri, di mana A merupakan foto klinis perlekatan frenulum yang patologis. Kemudian pada gambar B, frenum ditahan menggunakan hemostat. Kemudian C itu dilakukan eksesi pada frenum yang berlebih. Kemudian D dilakukan suturing. Dan E adalah foto klinis 1 bulan setelah perawatan frenektomi, di mana terlihat adanya scar. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik Miller, di mana diusulkan oleh Miller pada tahun 1985. Teknik ini diusulkan untuk kasus diastema pasca ortodontik. Waktu yang ideal untuk melakukan operasi ini adalah setelah gerakan ortodontik atau perawatan ortodontik selesai dan sekitar 6 minggu sebelum peranti dilepas. Kemudian untuk armamentariumnya hampir sama, sedangkan untuk black silk suture-nya lebih menggunakan ukuran yang lebih besar. Kemudian juga digunakan periodontal dressing. Ini adalah foto teknik Miller, di mana A, foto klinis perlekatan frenum tipe gingiva. Kemudian yang B adalah eksesi dari frenumnya sendiri. Kemudian C itu dilakukan lateral pedicle graft, di mana menggunakan sisi lateralnya. Kemudian dilakukan graft suture pada bagian midline dan pada bagian graftnya. Kemudian foto yang E adalah foto klinis 2 minggu setelah perlekatan didapatkan dan setelah perawatan diselesaikan. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan ke teknik Z-plasty. Jadi teknik ini diindikasikan ketika terdapat hipertrofi frenum dengan insersi rendah yang berhubungan dengan diastema antargesicus, dan ketika incisivus lateral telah muncul tanpa menyebabkan diastema menghilang, dan juga dalam kasus vestibulum pendek. Armamentarium yang digunakan pada teknik Z-plasty ini adalah scalpel, blade nomor 15, tampon, pincet chirurgis, 520 Vicryl suture, needle holder, gunting bedah, dan periodontal dressing. Kemudian berikut adalah foto klinis saat prosedur dilakukan. Gambar A adalah foto perlekatan frenum tipe gingiva. Kemudian gambar B dilakukan insisi pada frenum. Gambar C insisi dilakukan pada kedua ujung frenum untuk membentuk triangular flap. Gambar D posisi flap diubah membentuk huruf Z dan dilakukan suturing. Dan gambar E adalah foto klinis 1 bulan setelah perawatan. Teknik selanjutnya adalah V2Y plasty. Jadi teknik V2Y plasty dapat digunakan untuk memperpanjang area yang terlokalisasi seperti frenum yang meluas di area premolar dan molar. Armamentarium yang digunakan pada teknik V2Y plasty adalah hemostat, scalpel, blade nomor 15, tampon, 420 black silk suture, needle holder, gunting bedah, dan periodontal dressing. Kemudian berikut adalah foto klinis pada saat prosedur menggunakan teknik V2Y plasty. Gambar A adalah foto klinis perlekatan frenum tipe papilla. Gambar B, frenum ditahan dengan hemostat. Kemudian gambar C, insisi frenum membentuk huruf V, jadi insisi awal. Kemudian gambar D adalah insisi bentuk huruf V dijahit membentuk huruf Y. Dan gambar E adalah foto klinis 1 bulan setelah perawatan. Kemudian ada teknik elektrosurgery di mana dilakukan pada pasien dengan gangguan perdarahan, yaitu pasien yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan pembedahan konvensional karena berisiko tidak dapat mencapai keadaan homeostasis serta pasien yang cenderung tidak kooperatif saat dilakukan tindakan bedah. Untuk armamentariumnya yaitu unit elektrokauter dengan elektroda, loop, dan hemostat. Jadi berikut adalah foto klinis saat prosedur menggunakan teknik elektrosurgery. Gambar A adalah foto klinis pelekatan frenum dengan tipe gingiva. Lalu gambar B, frenum ditahan menggunakan hemostat dan dilakukan eksisi menggunakan loop elektrod. Gambar C adalah eksisi frenum secara menyeluruh tanpa dilakukan suturing.
Kemudian gambar D adalah foto klinis 1 bulan setelah perawatan. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Di sini adalah frenektomi menggunakan metode laterally displaced flap, di mana manajemen penata laksanaan dalam menangani kasus perlekatan frenulum yang abnormal bervariasi, kemudian melakukan prosedur frenektomi dengan metode Miller melalui laterally displaced flap dilakukan untuk mendapatkan estetik yang baik tanpa menimbulkan scar pada bagian midline, serta tanpa kehilangan papila interdental. Selama proses penyembuhan menggunakan teknik Miller, terdapat pita gingiva yang terus-menerus timbul pada bagian midline, namun tidak menimbulkan scar, dan serat transeptal tidak terganggu selama proses pembedahan. Di sini dapat dilihat, yaitu kasus frenektomi menggunakan metode laterally displaced flap, di mana pada gambar A dapat dilihat foto klinis sebelum dilakukan tindakan frenektomi, kemudian gambar B yaitu reseksi frenulum, gambar C yaitu insisi vertikal mesial ke lateral incisivus dan merusak pedikel. Kemudian pada gambar D dapat dilihat adaptasi dan suturing pedikel. Selanjutnya ada pada gambar E yaitu tampak pemasangan periodontal dressing. Kemudian gambar F itu adalah foto klinis 1 minggu setelah perawatan frenektomi, dan pada gambar G yaitu foto klinis 1 bulan setelah perawatan frenektomi. Jadi di sini hasil perawatan frenektomi menggunakan metode laterally displaced flap, yaitu tampilan estetik yang baik, kemudian pembentukan scar pada bagian midline dapat dihindari, pada saat proses penyembuhan didapatkan area attach gingiva yang lebih luas, kemudian area operasi sama dengan jaringan sekitarnya, penyembuhan luka primer yang baik pasca perawatan, kemudian saat dilakukan observasi tidak terdapat kehilangan papila interdental, dan tidak ada komplikasi selama masa penyembuhan. Berikut di sini yaitu keuntungan perawatan frenektomi menggunakan metode laterally displaced flap. Jadi berdasarkan laporan kasus yang menggabungkan teknik frenektomi dengan menggunakan lateral pedicle graft, diketahui bahwa terdapat beberapa kelebihan dari tindakan ini, yaitu yang pertama, penyembuhan luka primer tercapai, yang kedua, area attach gingiva pada bagian midline cocok dengan jaringan lunak yang berdekatan dan menghasilkan tampilan estetik yang baik. Kemudian yang ketiga, tidak terbentuk scar yang tidak estetik. Yang keempat, tidak terjadi resesi papila interdental karena serat transeptal tidak terputus. Teknik ini dapat digunakan sebagai tindakan yang efektif untuk menghilangkan frenulum yang patologis dan juga mempertahankan tampilan estetik yang baik. Jadi di sini penutup, tindakan frenektomi adalah prosedur pengangkatan total frenulum termasuk pelekatan tulang di bawahnya. Tujuan dari tindakan frenektomi yaitu untuk mengembalikan fungsional dan penampilan estetik. Tindakan frenektomi dengan laterally displaced flap merupakan salah satu teknik frenektomi yang efektif, di mana teknik ini berguna dalam menghilangkan frenulum yang patologis dan juga mempertahankan tampilan estetik yang baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.